Mejua-Jua. Bersama saya, Marisi Sianturi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi, akan menyampaikan berbagai informasi seputar kegiatan pemerintah selama sepekan. Inilah Pemerintah Dairi Sepekan, edisi Minggu keempat Februari 2022 selengkapnya. Bupati Dairi Edi Kelengate Brutu berkomitmen dalam hal percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Dairi tahun 2022. Atas komitmen tersebut, Tim Koordinasi Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Dairi melaksanakan analisis situasi yang merupakan aksi 1 pencegahan dan penurunan stunting di Aula Bapeda, Senin 21 Februari. Beberapa topik pembahasan dalam pertemuan ini antara lain analisis hasil pelaksanaan di tahun 2021, rencana dan jalur pelaksanaan di tahun 2022, cakupan yang tersedia di Master Analisis Situasi, serta membahas hasil analisis pengukuran tahun 2021. Koko Angkat mewakili Bapeda menyampaikan bahwa terdapat banyak kemajuan terkait dengan pelaksanaan stunting di tahun 2021 sejak Kabupaten Dairi ditetapkan sebagai lokus tahun 2020. Hal itu dibuktikan dengan adanya 2 penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Dairi di tahun 2021. Salah satunya kabupaten yang memiliki komitmen tinggi dalam percepatan penurunan stunting yang diterima saat peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-57 tahun 2021. Akibat tingginya lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir di Dairi, Bupati Dairi pimpin rapat bersama unsur Perkopimda membahas tentang langkah-langkah pengendalian lonjakan COVID-19 Selasa 22 Februari. Data terakhir yang diupdate oleh Dinas Kesehatan per tanggal 21 Februari yang dirilis pada 22 Februari 2022, jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Dairi mencapai 276 orang dari sebelumnya hanya 234 orang. Bupati menjelaskan jumlah terkonfirmasi positif COVID-19, angka penyebarannya harus bisa ditekan. Diharapkan peran semua pihak untuk bersama-sama menekan penyebaran COVID-19 agar situasi bisa terkendali. Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada tokoh dan masyarakat untuk menghimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, percepatan vaksinasi harus gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan mengingat masih rendahnya capaian vaksinasi untuk dosis ketiga. Informasi selanjutnya, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi melaksanakan panen padi bersama petani di Desa Lumbanturuan, Kecamatan Leparira, Selasa 22 Februari. Adapun jenis padi yang dipanen merupakan padi varietas Mekongga. Panen padi tersebut disebut dengan program DEM Area Budidaya Tanaman Sehat Padi yang memiliki tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam melaksanakan budidaya tanaman padi dan terlaksananya budidaya tanaman sehat pada tanaman padi oleh petani dan meningkatnya pengetahuan petani dalam pengelolaan OPT. Benih yang diperoleh petani diberikan langsung melalui program bantuan dari Kementerian Pertanian dan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan tahun anggaran 2021. Benih padi varietas Mekongga diberikan masing-masing 25 kg per hektar, disertai dengan pemberian pupuk hayati padat, pembenah tanah, dan pestisida biolog. Bupati Dairi Edi Kelengate Brutu menerima apresiasi penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atas capaian pencegahan korupsi Rabu 23 Februari di Medan. Bupati menerima penghargaan tersebut bersama 13 kepala daerah seprovinsi Sumatera Utara. Penerimaan penghargaan dari Bupati Dairi diwakili oleh Sekretaris Daerah Budianta Pinem. Sementara itu, Bupati Dairi mengikuti acara secara virtual Zoom. Plakat apresiasi yang diberikan KPK kepada Bupati Dairi yaitu apresiasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk penyelamatan aset tidak bergerak dengan kuantitas terbanyak tahun 2021. Bupati mengatakan apresiasi dari pimpinan KPK tersebut adalah sebagai bentuk buah dari kerjasama antara semua pihak di Kabupaten Dairi. Apresiasi ini adalah sebagai bentuk komitmen pemerintah Dairi untuk
tata kelola pemerintah yang bersih dari korupsi. Bupati berharap agar kolaborasi ini terus ditingkatkan di masa yang akan mendatang hingga daerah bisa mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang dapat diandalkan dan dibanggakan, mewujudkan daerah unggul. Terkait dengan penanganan COVID-19, Kepolisian Sektor Parongil, Kecamatan Silimapunga melakukan operasi justisi penerapan protokol kesehatan Rabu 23 Februari di Pusat Pasar Parongil. Kapolsek Parongil AKP HP Purba turun langsung dalam kegiatan tersebut bersama Babin Kamtibmas dan tim dari Puskesmas Parongil. Dalam giat operasi justisi tersebut, Polsek Parongil menghimbau kepada pedagang dan pengunjung pasar untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, diantaranya selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Selain itu, pihak Polsek juga menghimbau kepada pedagang dan pengunjung pasar yang datang dari luar daerah agar tetap menerapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 khususnya di wilayah hukum Polsek Parongil. Pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat sistem e-katalog atau toko daring. Program ini dilakukan untuk mendorong kinerja UMKM yang ada di daerah. Inilah informasi selengkapnya. Sesuai dengan program pusat yaitu Bapak Presiden bahwa pemerintah diwajibkan membeli produk dalam negeri. Untuk itu, pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat sistem e-katalog atau toko daring. Hal tersebut disampaikan Bupati Dairi Edi Berutu usai menggelar video conference dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Kamis 24 Februari 2022. Pada rapat bertemakan Bangga Buatan Indonesia, Edi Berutu menjelaskan program tersebut sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan produk-produk unggulan dari daerah. Program ini dilakukan untuk mendorong kinerja UMKM yang ada di daerah. Sistem ini akan membuka peluang bagi daerah untuk mempromosikan produk-produk unggulan di daerah. Misalnya, untuk Kabupaten Dairi, kopi di Kalang akan dipromosikan di dalam e-katalog. Jumlah terkonfirmasi positif di Dairi meningkat. BLK disiapkan jadi tempat isolasi terpusat. Kasus harian COVID-19 di Kabupaten Dairi terus meningkat. Dari data Dinas Kesehatan Dairi per 23 Februari 2022 yang update pada 24 Februari 2022, data terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 367 orang dengan kontak erat 773 orang yang tersebar di beberapa kecamatan. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Henry Manik saat dihubungi Kamis 24 Februari 2022 menyampaikan ada penambahan cukup signifikan. Ia menyebut berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Dairi meningkat hingga 367 orang dengan kontak erat sebanyak 773 orang. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien ke depan, Dinas Kesehatan telah menyiapkan lokasi sebagai isolasi terpusat atau isoter di BLK, Balai Latihan Kerja Sidikalang. Bupati Dr. Edi Kelengate Berutu menyambut baik kehadiran SMSI di Kabupaten Dairi di tengah era informasi digital yang serba cepat. Hal tersebut disampaikan Bupati Dairi saat menghadiri pelatihan pengurus Serikat Media Cyber Indonesia Kabupaten Dairi Sabtu 26 Februari 2022 bertempat di Aula Mutiara Hotel Dairi Sidikalang. Pelantikan sendiri dipimpin oleh Zulfikar Tanjung selaku Ketua SMSI Sumatera Utara, didampingi Bendahara SMSI Sumatera Utara Eris J. Napitupulu yang ditandai dengan penyerahan bendera Pataka kepada Ketua SMSI Dairi terpilih. Rudi Anto Sinaga didampingi Yusdin Syanipar sebagai sekretaris, Novel Sinaga sebagai bendahara, serta pengurus lainnya. Bupati menyampaikan selamat kepada Ketua, Sekretaris Bendahara, serta pengurus SMSI periode 2022-2027 yang telah dilantik hari ini. Bupati menegaskan sangat menyambut baik kehadiran SMSI di Kabupaten Dairi di tengah era informasi digital yang serba cepat. Peran media dalam membangun sangat diperlukan. Namun untuk saat ini, industri media mengalami pergeseran, yakni dari media cetak ke media digital. Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi wisata budaya yang sangat luar biasa untuk dikembangkan.
Salah satunya adalah ulos lelahi yang saat ini sudah dikembangkan menjadi fashion oleh Dekranasda Kabupaten Dairi. Untuk menjaga kelestarian budaya tersebut, Preti Purba, salah satu putri asli yang berasal dari Silalahi, mendirikan sebuah unit usaha dengan nama Rival Tian Ulos yang berada tepat di pusat kota Silalahi. Preti yang juga sebagai koordinator petenun Silalahi mengatakan saat ini ulos Silalahi masih belum banyak dikenal oleh masyarakat. Namun berkat dukungan dari Ketua Dekranasda Dairi, Romi Mariani Edi Brutu, hasil tenun ulos Silalahi secara perlahan sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat. Jadi selama ini memang ulos di Silai Sabungan ini belum terkenal. Yang ditenun di Silai Sabungan ini sebenarnya banyak ulosnya. Jadi ulos-ulos adatnya itu banyak, ada 11. Jadi ulos adat, tapi dengan di COVID ini ulos adat itu agak berkurang. Jadi kita dari Dekranasda dibuat pelatihan untuk pewarna alami untuk dibuat jadi fashion. Preti utarakan terdapat berbagai jenis ulos yang dipasarkan di tempat usahanya dan sudah dipasarkan hingga ke beberapa daerah seperti ke Pulau Kalimantan. Ia berharap hasil tenun ulos lelahi yang diproduksi dengan bahan pewarna alami dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas bahkan hingga ke luar negeri. Untuk jenis ulos yang paling banyak dibeli adalah ulos tohonan yang dimodifikasi menjadi fashion dengan bahan pewarna alami. Kepada masyarakat Dairi, khususnya para kaum milenial, Preti berpesan untuk bersama-sama melestarikan budaya warisan leluhur dengan memakai hasil produksi tenun Silalahi, baik itu yang sudah menjadi fashion, sehingga hasil karya petenun Silalahi dapat semakin berkembang. Dari Kecamatan Silai Sabungan, Kabupaten Dairi, tim Dairi Cup TV melaporkan. Informasi UMKM Rival Tian Ulos sebagai informasi penutup dalam edisi ini. Saya Marisi Sianturi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi, beserta seluruh tim yang bertugas, undur pamit. Jangan lupa pandemi COVID-19 belum berakhir. Mari selalu tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Salam literasi. Jua-jua, horas, majua-jua.